Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang stakeholder theory dari proposal Nestle atas jawaban pertanyaan-pertanyaan kemarin. Nah, untuk penjelasan presentasi kami yang pertama akan dibawakan oleh Nazalwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proposal ini akan berdampak pada pemegang saham atau pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu yaitu adanya biaya produksi yang rendah. Nah, jadi Nestle hanya membayar sekitar $200 per tahun untuk izin mengambil air di Michigan. Sehingga biaya produksi air kemasan menjadi sangat murah, ditambah dengan insentif pajak dari pemerintah. Perusahaan bisa menghemat biaya yang besar. Nah, yang kedua itu ada potensi peningkatan laba dan harga saham. Nah, dengan produksi air yang meningkat, Nestle dapat lebih banyak produk. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan, memperbesar keuntungan, dan membuat saham Nestle lebih menarik bagi investor. Selanjutnya itu ada risiko kerusakan reputasi akibat penolakan masyarakat. Nah, jadi proposal ini ditolak lebih dari 80.000 warga di Michigan, sedangkan yang menerimanya hanya 75 orang saja. Jadi penolakan ini menciptakan opini negatif terhadap Nestle yang dapat merusak citra perusahaan dan juga tentunya akan berdampak kepada stakeholdernya. Dan yang terakhir yaitu bisa berdampak negatif terhadap nilai saham jangka panjang. Nah, jadi jika reputasi Nestle terus memburuk, masyarakat bisa memboikot produk mereka. Ini bisa menyebabkan penurunan penjualan dan harga saham turun, dan merugikan pemegang saham. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Kemudian untuk penjelasan presentasi kedua akan dibawakan oleh Radit. Waktu dan tempat dipersilahkan. oke, pertanyaan kedua yaitu slide. Next. Slide-nya next. Pertanyaannya yaitu how will this proposal affect customers and society? Jadi Nestle tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen dan komunitas. Beberapa hal yang dilakukan Nestle untuk dampak konsumen dan komunitas yaitu seperti yang pertama, Nestle berkomitmen pada produk yang lebih sehat dan diproduksi secara etis. Yang kedua yaitu Nestle menyumbang ke berbagai komunitas seperti menyediakan air bersih di Afrika dan air kemasan di Flint, Michigan. Dan yang ketiga yaitu mendukung tujuan-tujuan seperti hidup sehat dan berkelanjutan dari pendapatan proposal yang meningkat. Sehingga konsumen percaya dan bangga karena perusahaan yang mereka pilih peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, Fadlia Soneta. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proposal ini nanti akan mempengaruhi karyawan Nestle. Nah, dilihat dari dampak positifnya, di mana akan ada penambahan lapangan kerja. Yang di sini berarti proposal itu nanti meningkatkan volume pengambilan air yang dimana nantinya juga akan menciptakan pabrik Nestle tersebut, terus serta yang langsungnya di negara bagian China. Lalu terkait dampak lainnya pada promosi dan kenaikannya itu dengan bertambahnya volume produksi, maka akan membutuhkan struktur organisasi baru dan manajemen tambahan, lalu membuka peluang bagi karyawan lama untuk naik atau menerima kompensasi yang lebih tingginya. Selanjutnya
dari PPT itu ada Nestle menyatakan dalam laporan perusahaannya di mana bahwa karyawan itu adalah aset yang paling penting. Nah, di sini nih bermaknakan bahwa mengisyaratkan perusahaan itu berniat memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan dari sumber daya manusianya. Nah, terakhir dilihat dari dampak ekonomi daerah. Yang di sini nih terkait pada ekspansinya yang diperkirakan akan meningkatkan dampak ekonomi Nestle di wilayah tersebut sehingga 4,2 juta per tahun dolar dan berdampak sekitar 170 juta dolar secara keseluruhan demikiannya. Nah, sehingga ada catatan tambahannya menjawab keluhan dari karyawan soal kurangnya peluang pengembangan karir dengan cara Nestle benar-benar mempromosikan dari dalam. Nah, ini ada dari data Glassdoor, salah satu keluhan utama karyawan Nestle adalah kurangnya peluang pengembangan karir. Nah, dengan adanya ekspansi tersebut, maka masalah ini bisa diperbaiki jika Nestle itu benar-benar mempromosikannya dari dalam langsung. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Imam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang how will this proposal affect public interest group. Proposal Nestle untuk meningkatkan pengambilan air mendapat perhatian serius dari kelompok kepentingan publik, khususnya kelompok lingkungan seperti Michigan Environmental Council dan National Wildlife Federation. MSC mengkritik kurangnya pedoman yang diikuti oleh Nestle dalam menjaga standar air, serta kurangnya transparansi dari Departemen Kualitas Lingkungan Michigan dalam proses evaluasi proposal. NWF juga merasa terpengaruh karena misi mereka adalah melindungi warisan konservasi untuk generasi mendatang. Kelompok-kelompok ini menilai bahwa peningkatan pengambilan air oleh perusahaan seperti Nestle menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak publik atas informasi. Selain itu, Nestle juga harus mempertimbangkan aturan hukum negara bagian dan perjanjian dengan masyarakat sekitar. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, saya kembali kepada saya. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, berikutnya adalah how will this proposal affect Native Americans? Atau bagaimana proposal tersebut berpengaruh terhadap suku asli dari Amerika tersebut. Nah, jadi proposal Nestle untuk meningkatkan pengambilan air dari wilayah Evans, Michigan berpotensi melanggar hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian tahun 1836 antara pemerintah dan suku-suku asli Amerika yang diwakili oleh Chippewa Ottawa Research Authority atau disingkat KORA. Dalam perjanjian tersebut, meskipun suku-suku tersebut menyerahkan hak atas tanah, mereka tetap mempertahankan hak atas sumber daya alam seperti perikanan dan kesuburan wilayah tersebut. Mick Ripley, koordinator lingkungan KORA, menyatakan bahwa peningkatan pengambilan air sebesar 400 galon per menit kemungkinan besar akan merusak daerah hulu sungai Muskegon yang termasuk dalam wilayah perlindungan perjanjian. Jika benar terjadi kerusakan lingkungan akibat peningkatan tersebut, maka Nestle dapat dianggap melanggar perjanjian tersebut dan bisa menghadapi tuntutan hukum dari suku-suku asli. Nah, meskipun KORA telah mendapatkan akses terhadap data dari pihak pemerintah negara bagian, mereka masih menuntut lebih banyak transparansi dari Nestle, khususnya data real time tentang pengambilan air. Oleh karena itu, proposal ini tidak hanya membawa risiko lingkungan, tetapi juga konsekuensi hukum dan etis terhadap hak-hak masyarakat adat. Nah, terima kasih. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, Ana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya waktu. Jadi pertanyaan ke-6, bagaimana proposal ini akan mempengaruhi komunitas Evart?
Nah, proposal yang diajukan Nestle ini membawa dampak yang beragam bagi komunitas setempat. Dari sisi positifnya itu, Nestle menyatakan bahwa mereka ini ingin menciptakan shared value atau nilai bersama, yaitu keuntungan yang tidak hanya dinikmati perusahaan dan pemegang saham, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, mereka mengklaim bisa membantu meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjaga agar tarif air ini tetap terjangkau, terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah. Bahkan beberapa tokoh lokal seperti wali kota Evert menyatakan dukungannya terhadap proposal ini. Tetapi tidak semua pihak setuju. Banyak warga dan kelompok lingkungan justru merasa proposal ini tuh bisa merugikan. Mereka juga mengeluh kualitas dan jumlah air yang semakin menurun, baik di sungai maupun di sumur. Mereka juga melihat kerusakan lingkungan seperti berkurangnya ikan di sungai, serta perubahan suhu dan aliran air yang dianggap tidak normal. Selain itu, Nestle ini juga dikritik karena dianggap tidak transparan dan belum memberikan informasi yang cukup untuk memenuhi syarat hukum dalam mendapatkan izin pengambilan air. Beberapa organisasi lingkungan, salah satunya Michigan Environmental Council, secara tegas menolak proposal Nestle ini karena mereka menilai meskipun Nestle ini menjanjikan manfaat ekonomi, kenyataannya banyak warga lokal tidak merasakannya secara langsung. Mereka khawatir kegiatan perusahaan justru tambah memperburuk kondisi lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Jadi meskipun ada dampaknya di sisi positif, tetapi banyak orang merasa risiko dan dampak negatifnya ini lebih besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Cukup telah sampai kita di penghujung presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami dan perilaku. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.